welcome back to Miss Maya. Oke, hari ini kita masuk pelajaran fisika pertemuan ke-12. Nggak terasa udah pertemuan ke-12, semoga kalian tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan selalu cuci tangan serta menggunakan masker ketika keluar rumah. Oke, kali ini kita materinya yaitu tentang suhu dan kalor. Tapi di sini Miss bakalan bahas tentang suhu dulu ya. Nah, suhu itu apa Miss? Pernah nggak dengar suhu badan kalian berapa ya? 37 derajat Celcius gitu kan, yang sekarang kan lagi booming-boomingnya kalau suhu di atas 37 nggak boleh masuk mall dibilangnya kan, takut terinfeksi virus corona. Nah, jadi suhu itu apa? Suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Ingat ya, derajat panas suatu benda. Jadi kok panas saja Miss yang dihitung? Bukan panas saja, benda itu hanya mengalami dia melepaskan kalor atau menerima kalor. Jadi kalau misalnya dia menerima kalor, itulah dia suhunya yang sampai 100 derajat, 70 derajat Celcius, itu dia kalau menerima kalor. Tapi kalau dia melepaskan kalor, itu yang minus, seperti itu, dingin kita bilangnya kan. Oke, kita bahas suhu. Nah, flashback sedikit. Kalau kita mengukur suhu itu menggunakan alat yaitu namanya apa nak? Termometer. Termometer yang biasa kita gunakan itu ada termometer Celcius gitu kan. Sebenarnya termometer itu ada 4. Jadi termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Itu udah kalian pelajarin di waktu SMP. Itu perbandingannya yang 4, 5, 9 ya kan. Kalau misalnya Celsius ke Reaumur 4/5 seperti itu. Nah, kita flashback, kita bahas termometer. Termometer. Oke, ada Celsius, termometer Celsius. Kemudian ada termometer Reaumur, kemudian ada termometer Fahrenheit, sama termometer si Kelvin. Kita kalau misalnya satuan suhu itu dalam internasional pakai Kelvin ya nak, bukan pakai Celsius. Oke, suhu terendah titik suhu dari Celsius itu 0, titik didihnya 100 derajat. Oke, selanjutnya itu termometer Reaumur, dimana titik beku dari Reaumur itu 0. Kemudian titik didihnya 80. Kemudian kalau di Fahrenheit dia titik terendahnya 32, titik tertingginya itu 212, dan Kelvin itu 273, tertingginya itu 373. Oke, nah Miss bakalan kasih tahu gimana bisa dapat perbandingan si 459 itu ya. Oke, jadi yang kalian ingat itu konsepnya. Nah, di sini kita sebut dia sebagai termometer Celsius, ini termometer Reaumur, ini sebagai termometer Fahrenheit, dan ini sebagai termometer Kelvin, gitu ya. Nah, ingat konsepnya itu atas kurang bawah, atas kurang bawah. Jadi 100 kurang 0 derajat Celsius kurang 0. Ini juga kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini, dan ini kurang ini. Oke, prinsipnya atas kurang di bawah. Oke, kita lihat pertama, Celsius sama Reaumur. Berarti T derajat Celsius dikurang 0 per 100 dikurang 0 sama dengan, nah ini T derajat Reaumur dikurang 0 per 80 dikurang 0, gitu ya nak. Berarti T derajat Celsius kurang 0 ya, T derajat Celsius Miss ini per 100 sama dengan, berarti ini T derajat Reaumur per 80. Oke, siapa yang bisa kita tewaskan aku? Ini 0-nya kita tewaskan, sama-sama bagi 2 Miss, berarti ini 5, ini 4. Jadi dapatlah perbandingannya 5/4. Oke, contoh misalnya Miss buat ini kali silang aja, berarti 4 T derajat Celsius sama dengan 5 T derajat Reaumur. Contoh Miss buat, ubahlah
ubahlah ke dalam derajat Celcius. Jadi misalnya 20 derajat Reaumur berapa derajat Celcius. Jadi yang diketahui Reaumur ya, kamu masukin aja tinggal 4 T derajat Celcius sama dengan 5 T derajat Reaumur. Yang diketahui apa? Derajat Reaumur. Berarti kamu substitusi 4 T derajat Celcius sama dengan 5 dikali 20. Berarti 4 T derajat Celcius sama dengan 100. T derajat Celcius sama dengan 100 per 4. Berapa nak? 25 derajat Celcius. Oke, bisa ya. Nah, kalau misalnya Reaumur ke Kelvin, itu kamu harus ubah dulu Reaumur ke Celcius, baru setelah itu ubah Celcius ke Kelvin. Bisa ya. Jadi Celcius ke Kelvin ini tambah 273. Seperti itu. Sudah? Kemudian ini kan SMP dan standar anak SMA itu nggak kayak seperti itu. Contoh soalnya Miss ambil soal UGM tahun 2009. Kita dengar, suatu termometer menunjukkan angka minus 20 derajat Celcius. Katanya dia menunjukkan minus 20 derajat. Oke, ketika es mencair dia menunjukkan angka 140 derajat Celcius. Katanya kan, ketika air mendidih, kenaikan skala termometer ini bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer tersebut ketika termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 adalah. Oke, di sini ada termometer Fahrenheit di mana dia 32 sama 212. Kan yang ditanya berapa skala si X termometer ini ketika si Fahrenheit-nya itu di 0 kan di bawah ya. Ini Fahrenheit 0 di bawah kan. Nah, sama. Berarti dapat di sini Miss buat aja ini termometer X. Ini termometer si Fahrenheit. Ya udah, prinsipnya atas kurang bawah. Berarti ini T derajat X dikurang minus 20 ya. Kan ini minus 20 per 140 dikurang minus 20 sama dengan T derajat Fahrenheit dikurang bawahnya berarti 32 per 212 dikurang 32. Sudah nak? Kita kerjakan. Berarti ini T derajat X ditambah 20 per 160 sama dengan T derajat Fahrenheit kurang 32 per 212 kurang 32 berapa? 180. Oke, bisa kita tewaskan. Mana kita tewaskan? Ini Miss. Sama-sama bagi 2 berarti ini 8. Ini 9 ya. Kalau kali silang berarti 9T derajat X tambah 180 sama dengan 8T derajat Fahrenheit dikurang 8 kali 32 berarti 256. Ya kan? Nah, tadi dibilang apa? Skala derajat Fahrenheit-nya 0, Miss. Ya kan? Ya tinggal kamu substitusi berarti 9T derajat X tambah 180 sama dengan 8 kali 0 dikurang 256. Berarti ini 9T derajat X sama dengan tambah 180 sama dengan ini 0 ya, 0 kurang 256 berarti negatif 256. 9T derajat X sama dengan negatif 256, ini pindah luas jadi kurang 180. 9T derajat X sama dengan berapa ini nak? Negatif 436. Maka T derajat X sama dengan negatif 436 per 9. Jadi ketika 0 derajat Fahrenheit, maka di termometer X itu menunjukkan suhu negatif 436 per 9. Oke, sampai sini untuk materi suhu. Kalau ada kurang jelas kita bahas lagi dan ulang-ulangi materinya agar kamu lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.